Baik, saya lanjutkan dengan contoh ketiga ya, di mana dalam suatu kepengurusan terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, jika akan dipilih satu tim yang terdiri dari 2 orang laki-laki ya, dan seorang perempuan, di sini untuk mewakili dalam Munas ada berapa susunan tim yang mungkin terbentuk. Nah, di sini dari 9 orang ini ya, kan diambil 2 laki-laki dan 1 perempuan. Itu tidak masalah siapa saja yang menempati posisi tersebut. Oke, jadi dari 5 laki-laki diambil 2 laki-laki dan dari 4 perempuan diambil 1 perempuan, sehingga hasilnya 10 kali 4 ya. 10 kali 4 dari mana? Masih ingat ini tadi kombinasi. Saya masuk ke dalam definisi peluang. Kalau mengikuti definisi peluang klasik ya, jadi pendekatan klasik terhadap penentuan nilai peluang diberikan dengan menggunakan nilai frekuensi relatif ya. Jadi misalkan dilakukan suatu percobaan sebanyak n kali, maka kejadian A akan terjadi sebanyak n kurang dari sama dengan n ini ya, maka peluang A didefinisikan sebagai PA sama dengan n kecil per n besar. Ya, selanjutnya ada yang dinamakan hukum bilangan besar ya. Di sini ada hasil dari penelitian seorang statistician bernama Carl Pearson ya. Jadi dia mengatakan ya, jika dalam suatu proses atau percobaan diulang sampai beberapa kali ya dalam jumlah besar, di sini dilambangkan n, dan jika karakteristik A muncul m kali, maka frekuensi relatifnya m per n dari A akan mendekati peluang dari A. Nah, di sini bisa lihat contoh ya, dia melakukan percobaan sampai 1000 kali. Nah, pas di awal-awal ini memang masih fluktuatif ya, jauh dari posisi parameternya. Nah, tapi makin banyak percobaan yang dilakukan ya, makin ke sini itu dia makin stabil hasilnya ya, sehingga inilah yang dimaksud dengan hukum bilangan besar oleh Carl Pearson. Oke, selain jenis-jenis peluang yang saya sebutkan tadi, ada pula beberapa peluang subjektif ya. Namun tentunya peluang subjektif ini tidak akan kita pelajari dalam materi perkuliahan ini. Apa yang dimaksud dengan peluang subjektif ya? Misalnya ini berapa peluang hidup di Mars, itu kan sangat tergantung dengan individunya masing-masing ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua, misalnya berapa peluang dapat bertahan hidup di kondisi dingin. Ini pun banyak faktor yang mempengaruhinya. Tidak ada pola umum yang dapat kita baca seperti layaknya peluang-peluang yang tadi kita pelajari. Baik, selanjutnya materi saya akan lanjutkan mengenai aksioma peluang ya. Nah, jadi ada beberapa kaidah sebaran peluang yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ini nilai peluang itu berada di antara 0 sampai dengan 1 ya, jadi maksimal 1. Nah, kalau kalian menghitung peluang ternyata hasilnya di luar nilai ini ya, berarti ada yang salah dengan hitungan kalian. Seperti itu saja cara mengeceknya. Oke, selanjutnya jumlah peluang seluruh kejadian. Jadi peluang beberapa kejadian ya dalam suatu ruang contoh, kalau itu dijumlahkan akan 1 ya. Jadi kalau dia tidak sama dengan 1 berarti juga ada yang salah dalam perhitungan peluang kalian. Nah, selanjutnya ini peluang A1 tambah A2 tambah AM ini sama dengan peluang A1 tambah peluang A2 tambah seterusnya sampai dengan tambah peluang AM. Nah, jika A1, A2 sampai AM ini merupakan kejadian-kejadian yang terpisah. Baik, kita masuk ke contoh keempat ya. Contoh keempat ini ada sebuah dadu yang dilempar, maka ruang contohnya tadi ada 6 kan. Nah, sudah kita pelajari. Nah, jika setiap sisinya seimbang, maka peluang masing-masing sisi itu sebesar 1/6.
Nah, ini ada contoh lagi, sebuah kejadian yang diharapkan adalah sisi yang muncul ya. Sisi yang muncul ini kurang atau sama dengan 4. Maka ruang kejadiannya ini akan jadi A 1, 2, 3, 4 ya. Jadi NA-nya ada 4. Nah, untuk itu pada saat kita menghitung peluang kejadian A adalah ini adalah NA ya. Dan ini adalah NS. Oke ya. Seperti itu cara menghitung peluang kejadian. Baik, akan saya lanjutkan ya. Nah, di sini dalam suatu kepengurusan yang terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan ya, sama seperti tadi. Jika dipilih satu tim yang terdiri dari 2 orang laki-laki ya dan seorang perempuan untuk mewakili dalam Munas, berapa peluang dari tim tersebut terbentuk? Nah, sekarang kita harus tentukan dulu ruang kejadiannya apa. Di sini A adalah kejadian terbentuknya tim yang isinya 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, berarti NA tadi kita sudah hitung ya. Kombinasi 5 dan 2 dikalikan dengan kombinasi 4 dan 1 dapat hasilnya 40. Oke, berarti selanjutnya adalah kita lihat NS-nya ini adalah mengambil 3 orang dari 9. Nah, berarti peluang A bisa kita hitung dengan NA dibagi dengan NS ya, dapat hasilnya 10/21. Baik, kita masuk ke contoh selanjutnya ya. Di sini saya ada hukum penjumlahan dalam peluang ya. Nah, jika terdapat 2 kejadian A dan B, maka peluang A digabung dengan B adalah peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi peluang irisan dari A dan B ya. Seperti ini ilustrasinya. Nah, jika A dan B saling lepas atau mutually eksklusif. Jadi kalau mutually eksklusif itu dia benar-benar tidak ada yang sama ya. Nah, maka peluang A irisan B-nya akan sama dengan 0 kan? Tidak ada, sehingga peluang A digabung B ini hanya sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Ya, ini adalah hukum perkalian dalam peluang ya. Yang perlu diingat, jika terdapat kejadian A dan B, maka peluang A irisan B ini sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B given A. Ini maksudnya apa? Maksudnya peluang B jika A diketahui sudah terjadi. Ya, given itu artinya bersyarat ya. Syarat utamanya itu si A sudah terjadi. Nah, ini akan sama dengan peluang B dikalikan peluang A given B. Nah, jika A dan B-nya saling bebas, maka irisan antara A dan B ini peluangnya sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Ya, perhatikan perbedaan istilah antara mutually eksklusif ini sering disebut saling lepas ya. Lalu kalau saling bebas ini istilahnya adalah independent. Ya, jadi beda ya kalau saling lepas itu peluang irisannya 0, sedangkan kalau saling bebas peluang irisannya di sini ada nilainya ya, peluang A dikalikan dengan peluang B. Saya lanjutkan dengan kejadian saling bebas atau tadi independen ya. Nah, di sini kejadian saling bebas ini kejadian yang dia tidak saling mempengaruhi. Peluang dari 2 buah kejadian yang saling bebas ini peluang irisannya tadi sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Kita kalikan peluang dari kedua kejadian tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini peluang bayi berjenis kelamin laki-laki misalnya diketahui 0,6. Lalu, jika jenis kelamin anak pertama A dan anak kedua ini B saling bebas ya, maksudnya
kalau anak pertama itu laki-laki, nanti hasil atau anak kedua yang lahirnya itu tidak akan terpengaruh ya dengan kondisi di anak pertama ya, makanya itu saling bebas. Berapa peluang jenis kelamin anak pertama dan anak kedua ini laki-laki ya, berapa? Nah, berarti kita cari peluang A irisan B ini sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B, karena tadi kejadiannya saling bebas. Kita kalikan saja. Selanjutnya materi tentang peluang bersyarat. Ya, jadi peluang bersyarat ini adalah peluang suatu kejadian A jika kejadian lain B diketahui telah terjadi. Tadi yang sebelumnya saya sebutkan ya, peluang given itu maksudnya di sini peluang bersyarat. Peluang A bersyarat B dinotasikan seperti ini. Peluang A given B. Nah, jika kejadian A dan B ini saling bebas ya, maka peluang A given B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Sedangkan tadi kita ketahui kalau A dan B saling bebas, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, ini bisa kita gantikan ke sini ya. Berarti ini akan jadi sama dengan peluang A. Ya, selanjutnya contoh yang kelima ya. Di sini saya ada contoh di dalam sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 2 buah bola tanpa pemulihan ya, maksudnya tidak dikembalikan lagi, berapakah peluang bola kedua ini berwarna merah jika pada pengambilan pertama diketahui berwarna biru? Jadi ada dua kejadian di sini ya. Yang A ini pengambilan kedua berwarna merah, yang B adalah pengambilan pertama berwarna biru. Oke, di sini ya sudah dibuat ringkasan kejadiannya. Ya, jadi pada pengambilan kedua ini berapa peluangnya terambil bola yang merah. Nah, tadi itu sebagai A ya, peluangnya 2/4. Kenapa 2/4? Karena yang merahnya ini kan ada 2. Dan pas pengambilan kedua ini ya, yang si bola ada di dalam basket ini ya ada 4, makanya dia 2/4. Kenapa tidak 5? Tadinya kan ada 5 ya, karena yang biru ini kan sudah terambil pada pengambilan pertama. Jadi pada pengambilan kedua sisanya kan tinggal 4, maka peluang si A merah ini adalah 2/4. Sedangkan nih pada pengambilan pertama ya, tadi pas pertama kan masih lengkap ya, masih ada 5. Nah, kalau pas pengambilan pertama biru yang terambil, maka si B ini peluangnya adalah 3/5. Kenapa? Karena yang birunya kan tadi masih ada 3 dan semua bola di dalam basket ini masih ada 5, makanya dia peluangnya 3/5. Sehingga peluang A given B sama dengan peluang A irisan B dikalikan peluang B. Nah, peluang kalau dia saling bebas tadi kan tinggal dikalikan ya, peluang A dikalikan peluang B ya, berarti ini yang peluang B ya, ini yang peluang A dibagi dengan peluang B yang givennya. Oke, berarti ini akan sama dengan peluang yang A. Nah, cara menjawab soal seperti tadi juga bisa pakai yang namanya pohon keputusan ya. Pohon keputusan ini kita buat supaya mempermudah saja. Jadi pada pengambilan 1, ini pengambilan 1 kan ada 2 kemungkinan ya, merah atau biru. Nah, pada pengambilan kedua juga dia ada kemungkinan merah atau biru. Ini cabangnya ada 2. Kenapa? Karena kalau yang biru terambil kemungkinannya yang di sini, yang di atas. Sedangkan kalau yang merah yang terambil pada pengambilan pertama kemungkinannya adalah yang di bawah. Oke. Nah, selanjutnya, jadi pada pengambilan pertama kan tadi masih lengkap bolanya ya, masih ada 5. Terus yang merahnya masih ada 2, yang birunya masih ada 3. Nah, berarti di sini peluangnya masing-masing, yang ini 3/5, yang ini adalah 2/5.
Nah, sekarang kalau yang biru di sini sudah terambil. Ya, berarti sisanya kan ada 2 biru dan 2 merah. Nah, berarti peluang A ini, kalau yang A ini yang terambil merah adalah 2/4. Ini juga 2/4. Sedangkan di bawah ya, kalau yang pertamanya ini terambilnya merah, berarti ini kan kasusnya ada 3 biru, 1 merah ya. Peluang merah yang terambil atau peluang yang A ini adalah 1/4. Yang bawahnya birunya karena ada 3 ya, berarti 3/4. Berarti di sini peluang A given B, peluang A irisan B itu A irisan B itu yang di sini ya. Jadi untuk menghitung peluangnya kita kalikan saja semua nilai peluang yang di sini. Ada 3/5 sama 2/4. Dibagi dengan peluang B. Peluang B ya berarti yang ini tadi. Peluang biru pada pengambilan pertama 3/5. Hasilnya 2/4. Sama ya. Ini cara ketiga untuk memecahkan kasus seperti tadi. Kita bisa buat tabel seperti ini juga ya. Nah, ini ke sini, ini pengambilan pertama, ini yang kedua. Oke, ini tapi sudah langsung dikalikan ya. Kita harus tahu tadi masing-masing peluang-peluangnya berapa. Langsung kita kalikan peluang bersamanya ke sini. Nah, misalkan B terambilnya bola biru pada pengambilan ke-1. Nah, berarti yang ini nih. Ya. Terus A terambilnya bola merah pada pengambilan kedua. Nah, yang ini. Nah, berarti kan dia ketemunya di sini ya. Nah, berarti A given B ini sama dengan 6/20 ya. Jadi 6/20 ini adalah peluang A dan B ya, dibagi dengan peluang B. Peluang B itu adalah terambilnya bola biru pada pengambilan 1. Berarti yang ini ya, biru pada pengambilan 1. Ini jadi makanya di sini 6/20 dibagi dengan 12/20. Oke. Jadi hasilnya setengah, 1/2. Ya, ini. Nah, ini jadi kalau mau membuat tabel ini ya, kita harus mengalih-alihkan dulu ya antara peluang untuk irisan masing-masing kejadian. Memang yang paling gampang, paling sederhana adalah dengan membuat pohon keputusan seperti tadi.